Halo Bor, kembali lagi di Narasi Merah, narasi mengulas seputar sejarah. Peran pesantren sebagai sarana perubahan sosial kebudayaan di masyarakat sangatlah besar. Selain itu, pesantren juga memiliki posisi yang vital dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat para ulama serta santri dalam perjuangan melawan penjajah guna tercapainya kemerdekaan patut untuk diperhitungkan. Dari sekian banyaknya ulama yang progresif, tokoh ulama yang satu ini cukup menarik perhatian untuk dibahas. Pasalnya ia selalu konsisten dalam perjuangannya melawan penjajah, baik di masa Belanda maupun pada masa kependudukan Jepang. Dia adalah Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama karismatik asal Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Kampung Bager, Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Ayahnya bernama Nawafi dan ibunya bernama Ratma. Keduanya adalah petani dari desa. Mengenai tahun kelahirannya terdapat perbedaan pendapat. Sebagian sumber menyebutkan tahun 1900 dan sebagian lagi menyebutkan Kiai Haji Zainal Mustafa ini lahir pada tahun 1899. Sementara menurut informasi pemerintah Jepang, ia dilahirkan pada tahun 1902. Kiai Haji Zainal Mustafa berasal dari kalangan masyarakat biasa, bukan keturunan kiai atau ulama. Tradisi genealogi di Jawa Barat memang berbeda dengan tradisi di Jawa Timur, di mana penamaan kiai harus berdasarkan keturunan, sedangkan di Jawa Barat tidak demikian. Ketika usia remaja, Kiai Haji Zainal Mustafa bersekolah di SR, yaitu sekolah rakyat, selama 6 tahun. Setelah lulus, ia kemudian masuk pesantren Gunung Pari, Sukamenak selama 3 tahun. Dari pesantren Gunung Pari, ia pindah ke pesantren Cilenga, Singaparna di bawah bimbingan Kiai Haji Sobandi pada tahun 1913. Selama di pesantren Cilenga, Kiai Haji Zainal Mustafa menjadi santri yang mahir dalam memahami ilmu keagamaan. Sifatnya yang haus akan ilmu membuat Kiai Haji Zainal Mustafa melanjutkan pendidikannya ke pesantren Sukamiskin, Bandung selama 3 tahun dari tahun 1916 hingga 1919. Setelah lulus dari sana, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Sukaraja Garut dan pesantren Jamanis. Selama 13 tahun lamanya, ia menimba ilmu di pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Kiai Haji Zainal Mustafa belum puas, ia masih ingin melanjutkan pendidikannya lagi dan lagi. Pada tahun 1922, ia pergi ke Mekah untuk menimba ilmu di Al-Mukarramah selama 5 tahun. Selama di Mekah, ia belajar banyak kepada beberapa guru dari Indonesia. Di antaranya Kiai Haji Zunaidi, Kiai Haji Sanusi, dan Kiai Haji Ahmad Khatib. Sepulangnya dari Mekah pada tahun 1927, ia kemudian mendirikan pesantren di Sukamana. Perannya dalam membangun pendidikan pesantren di Tasikmalaya sangatlah luar biasa, di mana ia menerapkan kurikulum modern dengan sistem pendidikan berjenjang serta memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Perkembangan nasionalisme kebangsaan di era pergerakan nasional di abad ke-20 sedikit banyaknya mempengaruhi kalangan terpelajar muslim untuk mendirikan organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan NU yang berjejaring melalui pesantren-pesantren di pedesaan. Pada awalnya, organisasi yang berkembang di Tasikmalaya adalah Izharul Baitul Muluk wal Ulama atau disingkat menjadi IBMU. Namun organisasi ini bersifat kooperatif serta di bawah kontrol pemerintah Belanda. Banyak kiai dan ulama yang bergabung dengan IBMU. Tapi ketika Nahdlatul Ulama atau NU hadir di Tasikmalaya, para kiai dan ulama banyak yang keluar dari IBMU dan bergabung dengan NU. Sejak saat itu, kiai dan ulama di Tasikmalaya secara psikologis mulai terpolarisasi antara yang pro pemerintah dan non pemerintah. Sikap politik Kiai Haji Zainal Mustafa mulai terlihat ketika ia bergabung dengan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi yang anti terhadap Belanda. Pada tahun 1933, ia diangkat sebagai Wakil Rais Suriah NU cabang Tasikmalaya. Selain di NU, tercatat Kiai Haji Zainal Mustafa juga aktif dalam perkumpulan GRAF atau Gerakan Rakyat Anti Fasis ketika masa pendudukan Jepang. Sikapnya yang kritis dan tidak mau kompromi membuat pemerintah kolonial Belanda ketar-ketir. Dalam ceramah-ceramahnya, ia kerap menyerang pemerintah kolonial Belanda serta membangkitkan semangat rakyat dalam melawan terhadap penjajah. Atas tindakannya itu, ia kerap mendapat peringatan dan tidak jarang diberhentikan oleh kiai yang pro Belanda saat berceramah.
Pada tanggal 17 November tahun 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama kawannya Kiai Haji Ruhiyat dan Haji Sirod serta Haji Syafi'i ditangkap oleh Belanda atas tuduhan menghasut rakyat untuk melawan Belanda. Mereka kemudian dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Seiring dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang pada tahun 1942 membuat Kiai Haji Zainal Mustafa dibebaskan dari penjara pada bulan Maret 1942. Beralihnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang tidak membuat Kiai Haji Zainal Mustafa berhenti untuk melawan penjajah. Ia malah semakin menjadi-jadi. Walaupun pada awalnya kedatangan Jepang memberi harapan bagi rakyat Indonesia, tetapi lambat laun Jepang juga melakukan kebijakan yang menindas. Ketika militer Jepang melakukan pendekatan kepada Kiai Haji Zainal Mustafa agar mau membantu Jepang selama di Indonesia, dengan tegas hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selanjutnya, kebijakan Jepang menerapkan tradisi Seikerei yang bertentangan dengan ajaran Islam serta kebijakan kewajiban serah padi, membuat Kiai Haji Zainal Mustafa semakin benci kepada Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa kemudian merencanakan perlawanan bersenjata kepada Jepang. Ia memberikan instruksi serta arahan kepada seluruh santrinya untuk menculik petinggi Jepang di Tasikmalaya, melakukan sabotase dengan pemutusan kawat telepon, dan membebaskan tahanan politik. Untuk melaksanakan rencana tersebut, ia meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa golok, bambu runcing, dan berlatih silat. Selain itu, ia juga membekali santri dengan latihan spiritual atau tarekat, dengan berpuasa serta membaca wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan Kiai Haji Zainal Mustafa ini kemudian tercium oleh Jepang. Pada tanggal 24 Februari tahun 1944, Jepang mengirimkan satu regu tembak guna menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Para santri yang mengetahui kedatangan tentara Jepang langsung menangkap dan melucuti tentara Jepang. Hal tersebut membuat Jepang marah hingga keesokan harinya pada tanggal 25 Februari tahun 1944 ketika sedang khutbah Jumat, ia dipanggil oleh 4 orang polisi Jepang. Hal tersebut sontak memancing amarah para santri, dan suasana pun semakin tegang serta memancing kerusuhan. 3 polisi Jepang tewas sementara 1 orang melarikan diri. Sekitar pukul 4 sore, beberapa barisan tentara Jepang menaiki truk dan tiba di Sukamana. Jepang membuat siasat dengan mencampurkan pasukan tentara Jepang dengan orang Indonesia yang pro kepada Jepang. Taktik adu domba tersebut dibuat agar pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa ragu-ragu saat berlangsungnya pertempuran. Dengan persenjataan yang lengkap, pasukan Jepang menyerang terlebih dahulu. Pertempuran sengit pun terjadi. Meski pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa kalah dalam persenjataan, mereka tidak gentar sedikit pun. Baku hantam dari jarak dekat tak terhindarkan. Para santri menaiki truk sambil membawa golok serta bambu runcing membuat tentara Jepang kewalahan. Namun, persenjataan yang lengkap membuat pasukan Jepang berhasil melumpuhkan pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa. Sebanyak 86 orang gugur dalam peristiwa ini. Kiai Haji Zainal Mustafa pun ditangkap dan 23 santrinya dibawa ke Jakarta, kemudian diadili. 79 lainnya dipenjara di Tasikmalaya. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa dieksekusi mati dan dimakamkan di Ancol, Jakarta Utara. Makam Kiai Haji Zainal Mustafa baru diketahui beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1973, makam Kiai Haji Zainal Mustafa beserta pengikutnya dipindahkan ke Sukamana, Tasikmalaya. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional. Nah, itu dia Bor, kisah heroik perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa dalam melawan penjajah. Bagi kalian yang ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah Bor.